Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan dari mata pelajaran metode penelitian akuntansi, chapter 6. Di sini kami beranggotakan Hairunisa, Faiza Zahrani, Latifah Putri Pawitan, dan saya Syahira Naila Syafran. Elements of Research Design. Tujuan pembelajaran. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan desain penelitian. 2. Mengembangkan desain penelitian yang sesuai untuk setiap penelitian yang diberikan. 3. Jelaskan mengapa seorang peneliti mungkin terpaksa menerima kurang dari desain penelitian yang ideal. 4. Menunjukkan kesadaran akan peran manajer di bidang desain penelitian. Introduction. Hingga saat ini, Anda telah melakukan upaya besar untuk mengembangkan pernyataan masalah, mengembangkan proposal penelitian, melakukan kajian kritis terhadap literatur, mendokumentasikan tinjauan literatur Anda, dan dalam penelitian edukatif, mengembangkan kerangka teori dan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah merancang penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis. Desain penelitian. Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berbagai isu yang terlibat dalam penelitian yang dibahas dalam bab ini ditampilkan secara komprehensif pada gambar 6.1. Seperti yang dapat dilihat, isu-isu yang berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian, misalnya eksperimen, survei, studi kasus. Sejauh mana penelitian tersebut dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti. Tingkat campur tangan peneliti. Lokasi atau yaitu pengetahuan studi. Tingkat di mana data akan dianalisis atau unit analisis dan aspek temporal atau cakrawala waktu merupakan bagian integral dari desain penelitian. Masalah-masalah ini dibahas dalam bab ini. Desain penelitian. Setiap komponen desain penelitian menawarkan beberapa poin pilihan kritis. Jelas, tidak ada satu desain pun yang unggul dalam segala keadaan. Sebaliknya, Anda harus membuat pilihan dan membuat desain yang sesuai untuk pekerjaan yang ada. Kualitas desain penelitian bergantung pada seberapa hati-hati Anda memilih alternatif desain yang tepat dengan mempertimbangkan tujuan khusus, pertanyaan penelitian, dan batas proyek seperti akses data, waktu, dan atau uang. Selain keputusan di atas mengenai desain penelitian, pilihan harus dibuat untuk metode pengumpulan data yang akan digunakan, jenis sampel atau rancangan sampel, bagaimana variabel akan diukur atau pengukuran, dan bagaimana variabel akan diukur. Analisis untuk menguji hipotesis atau analisis data. Elements of Research Design. Yang pertama itu ada strategi penelitian. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi penelitian akan membantu Anda untuk memenuhi tujuan penelitian Anda dan untuk menjawab pertanyaan penelitian studi Anda. Oleh karena itu, pilihan untuk strategi penelitian tertentu akan bergantung pada tujuan penelitian dan atau jenis pertanyaan penelitian studi Anda, tetapi juga pada sudut pandang Anda tentang apa yang membuat penelitian menjadi baik dan pada aspek praktis seperti akses ke data, sumber, dan kendala waktu. Pada bagian ini, kita akan membahas strategi penelitian berikut, yaitu eksperimen, survei, etnografi, studi kasus, lalu teori, dan penelitian tindakan. Berikut ini adalah tabel dari The Research Design. Pada bagian strategi penelitian itu terdapat percobaan, penelitian survei, studi kasus, ground teori, action teori, dan metode pengukuran. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, pengamatan, questionnaire, physical measurement, dan unobtrusive. Selanjutnya yaitu tingkat campur tangan peneliti. Minimalnya yaitu mempelajari peristiwa sebagaimana biasanya terjadi, manipulasi dan kontrol atau stimulasi.
Desain sampelnya itu probabilitas atau non-probabilitas. Lalu, study settingnya itu dibuat secara perlahan atau tidak dibuat-buat. Pengukurannya itu definisi operasional, item, penskalaan, mengkategorikan, atau coding. Selanjutnya yaitu unit analisis atau populasi yang akan dijual, pasangan, grup, organisasi, mesin, dan lain-lain. Lalu untuk waktunya yaitu one shot atau jangka panjang. Data analisisnya yaitu yang pertama ada feel for data, yang kedua goodness of data, dan yang ketiga pengujian hipotesis. Pertama, eksperimen. Eksperimen biasanya dikaitkan dengan pendekatan hipotek deduktif untuk penelitian. Tujuan dari percobaan adalah untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel. Desain eksperimental kurang berguna atau sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian eksploratif dan deskriptif. Dalam percobaan, peneliti memanipulasi variabel bebas untuk mempelajari pengaruh manipulasi ini terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel tertentu, misalnya sistem penghargaan, untuk menetapkan apakah atau dari sejauh mana perubahan ini akan menghasilkan perubahan pada variabel lain. Dalam contoh ini, produktivitas. Rancangan eksperimen yang paling sederhana adalah eksperimen acak dua kelompok, post test only, di mana satu kelompok mendapat perlakuan, misalnya upah burongan, kelompok lain atau kelompok pembanding. Dalam contoh ini, kelompok upah per jam tidak mendapatkan perlakuan. Subjek atau pekerja ditugaskan secara acak ke dalam kelompok, dan karenanya peneliti dapat menentukan apakah produktivitas kedua kelompok berbeda setelah perlakuan. Selanjutnya dalam bab ini kita akan membicarakan lebih banyak tentang sejauh mana campur tangan peneliti dengan studi dan faktor studi. Ini akan membantu kita membedakan antara eksperimen lapangan dan eksperimen lab. Pada bab 10 nanti akan membahas eksperimen lab dan eksperimen lapangan, manipulasi, pengendalian variabel atau gangguan. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas eksperimen dan berbagai jenis eksperimen dengan cukup detail. Dalam keadaan yang tepat, desain eksperimental adalah desain yang sangat kuat untuk digunakan. Namun, desain eksperimental tidak selalu layak dalam konteks penelitian terapan, di mana peneliti mencoba memecahkan masalah manajemen. Misalnya, kami tidak ingin atau untuk alasan yang jelas menugaskan pelanggan ke perlakuan kualitas layanan rendah untuk mempelajari pengaruh kualitas layanan pada retensi pelanggan atau menugaskan pekerja ke situasi yang sangat menegangkan untuk menyelidiki pengaruh stres terkait pekerjaan pada hubungan pribadi dan profesional. Dalam kasus seperti itu, kami dapat memilih strategi penelitian alternatif untuk menjawab pertanyaan peneliti dari studi mereka. Yang kedua ada penelitian survei. Survei adalah suatu sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada banyak jenis penelitian. Memang, survei biasanya digunakan dalam penelitian eksplorasi dan deskriptif untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Misalnya dalam konteks bisnis, survei sering diambil pada subjek pengambilan keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, kepuasan kerja, penggunaan kesehatan, sistem informasi manajemen, dan sejenisnya. Sejumlah besar survei semacam itu adalah survei satu kali. Survei lain terus berlanjut, memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Pertanyaan dalam instrumen survei biasanya diatur ke dalam kuesioner yang dikelola sendiri, yang diisi oleh responden sendiri, baik di atas kertas atau melalui komputer. Yang ketiga ada etnografi. Etnografi adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi.
Ini adalah strategi di mana peneliti mengamati, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari budaya lain. Dan kemudian menulis cerita tentang budaya ini, menekankan detail deskriptif. Dan kemudian etnografi melibatkan perendaman dalam budaya tertentu dari kelompok sosial yang sering dipelajari, seperti bankir di kota London, mengamati perilaku, mendengarkan apa yang dikatakan dalam percakapan, dan mengajukan pertanyaan. Dengan demikian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya dan perilaku kelompok sosial dari sudut pandang orang lain. Observasi partisipan erat kaitannya dengan etnografi. Namun, orang yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang hubungan yang tepat antara keduanya. Etnografi dan observasi partisipan terkadang digunakan secara bergantian dalam literatur. Bagi beberapa orang, etnografi dan observasi partisipan adalah strategi penelitian yang melibatkan menghabiskan waktu lama untuk mengamati orang yang berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman tentang kelompok sosial yang diteliti. Bagi yang lain, etnografi adalah istilah yang lebih inklusif, sedangkan observasi partisipan lebih spesifik dan terkait dengan metode pengumpulan data tertentu dari perspektif ini. Observasi partisipan merupakan sumber utama data etnografi, metode, dan jarang satu-satunya metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu budaya atau kelompok sosial sejalan dengan itu. Observasi itu mengamati perilaku melalui keterlibatan jangka panjang dalam pengaturan lapangan, di mana etnografi berlangsung dianggap sebagai salah satu dari beberapa metode untuk penelitian etnografi. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasusnya adalah individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang menarik minat peneliti. Gagasan di balik studi kasus adalah bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah, seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan metode pengumpulan data. Setelah itu, seseorang dapat mendefinisikan studi kasus sebagai strategi penelitian yang melibatkan penyelidik empiris terhadap fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Perlu dicatat bahwa studi kasus dapat memberikan data kualitatif dan kuantitatif untuk analisis dan interpretasi. Seperti dalam penelitian eksperimental, hipotesis juga dapat dikembangkan dalam studi kasus. Namun, jika hipotesis tertentu belum dibuktikan, bahkan dalam satu studi, selanjutnya, ground teori. Ground teori adalah seperangkat prosedur yang sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Alat penting dari ground teori adalah sampling teoritis, pengkodean, dan perbandingan konstan. Pengambilan sampel teoritis adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori, di mana analisis bersama-sama mengumpulkan, memberi kode, dan menganalisis data, dan memutuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya, dan di mana mengungkapkannya untuk mengembangkan teorinya saat muncul. Dalam perbandingan konstan, Anda membandingkan konstan data, atau misalnya wawancara, dengan data lain, misalnya wawancara lain. Setelah teori muncul, dari proses ini, Anda membandingkan data baru dengan teori Anda. Jika ada kecocokan yang buruk antara data wawancara atau antara data dan teori Anda, maka kategori dan teori harus dimodifikasi sampai kategori dan teori Anda sesuai dengan data Anda. Dalam perbandingan konstan, kasus diskrepan dan disconfirming memainkan peran penting dalam memberikan kategori dan teori. Action research. Riset tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan.
Di sini, peneliti memulai dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif. Solusi ini kemudian diimplementasikan dengan pengetahuan bahwa mungkin ada konsekuensi yang tidak diinginkan setelah implementasi tersebut. Efeknya kemudian dievaluasi, ditentukan, dan diagnosis, dan penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah terselesaikan sepenuhnya. Dengan demikian, penelitian tindakan adalah proyek yang terus berkembang dengan interaksi antara masalah, solusi, efek, atau konsekuensi, dan solusi baru. Definisi masalah yang masuk akal dan realistis, serta secara efektif mengumpulkan data sangat penting untuk penelitian tindakan. Tingkat campur tangan peneliti dengan penelitian. Tingkat campur tangan adalah peneliti memiliki pengaruh langsung pada apakah penelitian dilakukan bersifat korelasional atau kausal. Studi korelasional dilakukan di lingkungan alami, misalnya supermarket atau lantai pabrik, dengan sedikit campur tangan peneliti dengan aliran peristiwa normal. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pelatihan, yang harus dilakukan individu tersebut hanyalah menggambarkan variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan temuan. Meskipun ada beberapa gangguan pada arus kerja normal dalam sistem saat peneliti mewawancarai karyawan dan mengelola kuesioner di tempat kerja. Gangguan peneliti dalam fungsi rutin sistem minimal dibandingkan dengan yang disebabkan selama studi kausal dan desain eksperimental. Dalam studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang diminati. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel-variabel tertentu dalam latar dan mencampuri peristiwa-peristiwa sebagaimana biasanya terjadi. Sebagai contoh, seorang peneliti mungkin ingin mempelajari pengaruh pencahayaan terhadap kinerja pekerja. Karenanya, dia memanipulasi pencahayaan dalam situasi kerja untuk berbagai instansi. Di sini, ada campur tangan peneliti yang cukup besar dalam pengaturan alami dan normal. Dalam kasus lain, peneliti bahkan mungkin ingin membuat pengaturan artifisial baru di mana hubungan sebab akibat dapat dipelajari dengan memanipulasi variabel-variabel tertentu dan mengontrol variabel-variabel tertentu secara ketat, seperti di laboratorium. Dengan demikian, mungkin ada berbagai tingkat campur tangan oleh peneliti dalam manipulasi dan kontrol variabel dalam studi penelitian, baik dalam pengaturan alami atau dalam pengaturan laboratorium buatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hairunisa. Selanjutnya, pada minimal interference, yaitu seorang administrator rumah sakit ingin memeriksa hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan dalam sistem dan tekanan yang dialami oleh staf perawat. Dengan kata lain, ingin melakukan studi korasional. Pada buku ini dijelaskan bahwa administrator atau peneliti akan mengumpulkan data dari perawat melalui kuesioner untuk menunjukkan berapa banyak dukungan emosional yang mereka dapatkan di rumah sakit dan sejauh mana mereka mengalami stres. Dengan mengkorelasikan kedua variabel, jawaban yang sudah pasti adalah stres perawat akan berkurang dengan memberikan mereka dukungan emosional. Untuk menguji hubungan sebab akibat, peneliti akan mengukur stres yang saat dialami oleh perawat di 3 bangsal di rumah sakit dan yang diberikan kepada 3 kelompok perawat di 3 bangsal. Kemudian dalam waktu seminggu dan mengukur jumlah stres pada akhir periode. Untuk satu kelompok, peneliti akan memastikan bahwa sejumlah teknisi laboratorium
dan dokter membantu dan menghibur para perawat ketika mereka menghadapi peristiwa yang membuat stres. Misalnya, ketika mereka merawat pasien yang menderita rasa sakit dan kesusahan yang luar biasa di bangsal. Di bawah pengaturan serupa, untuk kelompok perawat kedua di bangsa lain, peneliti mungkin hanya mengukur dukungan emosional dalam jumlah sedang, dan hanya mempekerjakan teknis laboratorium dan tidak termasuk dokter. Next. Selanjutnya ada exclusive inference, yaitu pada penelitian, setelah melakukan percobaan sebelumnya, peneliti merasa bahwa hasil yang dicari tidak dapat ditemukan. Dalam hal ini, selain memberikan kuesioner kepada perawat, peneliti tidak mengganggu aktivitas yang biasa dilakukan di rumah sakit, dengan kata lain, yaitu campur tangan peneliti yang sangat minim. Selanjutnya ada moderate. Peneliti yang sama tidak juga puas dengan menemukan korelasi, tetapi ingin membangun hubungan kausal yang dengan kuat. Artinya, peneliti ingin menunjukkan bahwa jika perawat mendapatkan dukungan emosional, hal ini memang akan menyebabkan mereka mengalami stres yang lebih sedikit. Jika ini dapat berlaku karena faktor eksternal lainnya yang mungkin telah mempengaruhi tingkat stres yang dialami oleh perawat. Misalnya, selama seminggu percobaan tertentu, perawat di satu atau lebih bangsal mungkin lebih mengalami tingkat stres yang tinggi karena tidak ada penyakit serius atau kematian di bangsal tersebut. Oleh karena itu, dukungan emosional yang diterima mungkin tidak berhubungan dengan tingkat stres yang dialami. Peneliti ingin memastikan bahwa faktor-faktor asing seperti yang mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat dikendalikan. Jika peneliti mungkin mengambil 3 kelompok mahasiswa kedokteran dan menempatkan mereka di ruangan yang berbeda dan menghadapi mereka semua dengan tugas stres yang sama, misalnya peneliti mungkin meminta mereka untuk menjelaskan secara mendetail prosedur untuk melakukan operasi pada pasien yang tidak menanggapi kemoterapi dan terus membombardir mereka dengan lebih banyak pertanyaan bahkan saat mereka menjawabnya. Selanjutnya ada pengaturan audit untuk contrived dan non-contrived. Seperti pada contoh sebelumnya, penelitian bisnis yang dilakukan di lingkungan alami di mana peristiwa berlangsung secara normal, yaitu dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat atau dalam pengaturan buatan yang dibuat-buat. Studi eksplorasi dan deskriptif kolerasi selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat, sedangkan sebagian besar studi kasual dilakukan dalam pengaturan laboratorium yang dibuat-buat. Studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk menetapkan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, di mana subjek yang diteliti menetapkan hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama, di mana subjek yang diteliti, yaitu karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya, biasanya berfungsi disebut eksperimen lapangan. Di sini, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, peneliti mengganggu kejadian alami peristiwa karena variabel independen dimanipulasi. Misalnya, seorang manajer yang ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja harus menaikkan gaji karyawan di satu unit, menurunkan gaji karyawan di unit lain, dan membiarkan gaji karyawan di unit ketiga tidak tersentuh. Di sini ada perusakan atau manipulasi pada sistem pengujian untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara pembayaran dan kinerja. Tetapi penelitian ini masih dilakukan dan karenanya disebut eksperimen lapangan. Eksperimen dilakukan untuk menetapkan hubungan timbal balik, hubungan sebab akibat di luar kemungkinan keraguan yang paling kecil, membutuhkan penciptaan lingkungan buatan,
dan dibuat-buat di mana semua faktor asing dikontrol dengan ketat. Subjek serupa dipilih dengan hati-hati untuk merespon rangsangan yang dimanipulasi, dan studi-studi ini disebut sebagai percobaan laboratorium. Yang pertama ada field study. Seorang manajer bank ingin menganalisis hubungan antara suku bunga dan pola simpanan nasabah di bank. Ia mencoba untuk mengkorelasikan keduanya dengan melihat simpanan ke dalam berbagai jenis rekening, seperti tabungan, sertifikat deposito, buku tabungan emas, dan rekening giro dengan bunga, karena suku bunga yang berubah. Ini adalah studi lapangan di mana manajer bank hanya mengambil saldo di berbagai jenis akun dan menghubungkannya dengan perubahan suku bunga. Riset di sini dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat tanpa mengganggu rutinitas kerja normal. Selanjutnya ada field experiment. Manajer bank sekarang ingin menemukan hubungan sebab dan akibat antara tingkat bunga dan bujukan yang ditawarkan kepada klien untuk menabung dan menyimpan uangnya di bank. Manajer memilih 4 cabang dalam radius 60 mil untuk percobaan. Untuk 1 minggu saja, ia mengiklankan tarif tahunan untuk sertifikat deposito baru yang diterima selama seminggu dengan cara sebagai berikut, yaitu suku bunga menjadi 9% di satu cabang, 8% di cabang lain, dan 10% di cabang ketiga. Pada cabang keempat, yang semuanya adalah jurusan bisnis di tahun terakhir studi mereka dan usianya kurang lebih sama, ia membagi mereka menjadi 4 kelompok dan memberikan mereka masing-masing chip senilai $1.000 yang diberitahukan kepada mereka bahwa mereka dapat menggunakannya untuk membeli kebutuhan atau menabung untuk masa depan atau keduanya. Ia menawarkan kepada mereka sebagai insentif bunga atas apa yang mereka simpan, tetapi memanipulasi tingkat bunga dengan menawarkan tingkat bunga 6% pada tabungan untuk kelompok 1, 8% untuk kelompok 2, 9% untuk kelompok 3, dan mempertahankan bunga pada tingkat rendah atau 1% untuk kelompok 4. Selanjutnya ada lab eksperimen. Bankir dalam contoh sebelumnya yang mungkin sekarang ingin menetapkan hubungan kausal antara suku bunga dan tabungan tanpa keraguan. Karena itu, ia ingin menciptakan lingkungan buatan dan melacak hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Ia merekrut 40 orang mahasiswa yang memiliki latar belakang yang sama pada masalah keuangan atau mahasiswa bisnis. Jika bankir menemukan bahwa tabungan dari keempat kelompok tersebut meningkat secara progresif sejalan dengan peningkatan tingkat bunga, maka dia akan dapat membangun hubungan sebab akibat antara tingkat bunga dan disposisi untuk menabung. Dalam percobaan laboratorium dengan pengaturan yang dibuat-buat ini, campur tangan peneliti dilakukan secara maksimal. Sebanyak pengaturannya yang berbeda dan variabel independen telah dimanipulasi dan sebagian besar faktor gangguan eksternal seperti usia dan pengalaman telah dikendalikan. Selanjutnya untuk pada unit analisis pada individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan budaya. Untuk unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. Misalnya, pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum. Maka, kita tertarik pada masing-masing karyawan dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di sini, unit analisisnya adalah individu. Kami akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan tanggapan setiap karyawan sebagai sumber data individu.
Jika peneliti tertarik untuk mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok dua orang yang dikenal sebagai diet akan menjadi unit analisis. Analisis interaksi suami istri dalam keluarga dan hubungan atasan dan bawahan di tempat kerja adalah contoh yang baik dari SIAT untuk unit bisnis analisis. Namun, jika pernyataan masalah terkait dengan keefektifan kelompok, maka unit analisisnya akan berada di tingkat kelompok. Dengan kata lain, meskipun kami dapat mengumpulkan data yang relevan dari semua individu yang terdiri dari katakanlah 6 kelompok, kami mengumpulkan data individu ke dalam data kelompok untuk melihat perbedaan di antara 6 kelompok tersebut. Jika kita membandingkan berbagai departemen dalam organisasi, maka analisis data akan dilakukan pada tingkat departemen, yaitu departemen dalam organisasi. Individu dalam departemen akan diperlakukan sebagai satu kesatuan dan perbandingan dilakukan dengan memperlakukan departemen sebagai unit analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya terdapat contoh dari variabel moderasi. Nah, ini ada contohnya dari variabel moderasi tentang diversity atau perbedaan di tempat kerja, kayak misalkan perbedaan etnis, ras, dan nasionalitas. Nah, dia tuh perbedaan-perbedaan tersebut itu berkontribusi sangat besar terhadap keefektifan suatu organisasi karena setiap grup dari etnis tersebut punya kebiasaan masing-masing, expertise masing-masing, skill masing-masing di tempat kerjanya. Nah, sinergi ini dapat dikembangkan, tetapi kalau misalkan si manajernya atau kepala yang menghandle si perbedaan ini tahu cara gimana mereka itu bisa bekerja bersama-sama dengan adanya perbedaan skill set tersebut. Kalau misalkan manajernya itu nggak bisa ngeklasifikasi atau ngebagi atau memimpin orang-orang tersebut, maka bakal sama aja, malah mungkin bakal menimbul masalah. Nah, di scenario sebelumnya, di scenario yang saya sebut tersebut, organizational effectiveness itu merupakan variabel dependent, di mana dia itu akan menginfluence atau berdampak kepada perbedaan pekerjaan yang dimana pencapaian pekerjaan itu merupakan variabel independen. Akan tapi manajer juga harus tahu cara nge-encourage atau menyemangati dan mengkoordinasi talent-talent tersebut agar semuanya dapat bekerja sama atau sinergi. Kalau enggak, tadi yang sebelumnya saya sudah bilang, bakal akan menimbulkan masalah. Nah, ini ada bagan tentang mana yang independent variable dan mana yang dependent variable dan mana yang variabel moderasi. Nah, di sini independent variable-nya itu workforce diversity atau perbedaan di tempat kerja yang akan mempengaruhi dependent variable, di mana dependent variable-nya itu organizational effectiveness atau keefektifan bekerja organisasian dan variabel moderasinya itu kebiasaan manajer memanage untuk si perbedaan-perbedaan tersebut. Next. Nah, lalu ada perbedaan variabel independen dengan variabel moderasi. Terkadang kebingungan itu dapat terjadi ketika variabel independen dianggap sebagai variabel moderasi. Contoh situasinya itu yang pertama, sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, yaitu di mana kebutuhan untuk berkembang dan tumbuh dalam pekerjaan, maka semakin besar juga kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Contoh situasi yang kedua yaitu
Studi penelitian lain menunjukkan bahwa kemauan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan hal-hal tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi tersebut, apapun perbedaan sifat yang ada di setiap orang atau, secara etnis, ras, dan lain-lain. Hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampak memiliki keinginan belajar yang tinggi untuk melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Jadi intinya situasi ini tuh bilang kalau misalkan, eee, pekerjaan suatu orang itu nggak berpengaruh sama, tidak terpengaruh oleh, background mereka masing-masing. Next. Nah, dalam dua situasi sebelumnya, terdapat 3 variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan kekuatan kebutuhan pertumbuhan merupakan variabel independen yang mempengaruhi kemauan karyawan untuk belajar, dan yang terakhir itu menjadi variabel dependen. Namun, kalau dalam kasus kedua, kualitas program pelatihan adalah, variabel independen. Jadi program pelatihannya itu variabel independen, dan sementara variabel dependennya tetap sama, yaitu kemauan. Kekuatan kebutuhan pertumbuhan menjadi, variabel moderasi antara variabel independen dan, variabel dependen. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi atau ingin berkembang yang akan menunjukkan kemampuan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk, belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Nah, dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen itu bergantung pada keberadaan, variabel moderasi, yaitu, untuk memiliki kemauan untuk bertumbuh dan berkembang. Itu variabel moderasinya. Next. Nah, ini ada ilustrasi, influensi dari independent variable, terhadap, dependent variable kalau misalkan tidak ada tidak ada, variabel moderasi atau, variabel, kemauan yang tinggi. Nah, yang kanan itu kalau misalkan ada, variabel moderasi di mana setiap individu itu mau berkembang, untuk, mencari ilmu. Makanya grow-nya itu lebih tinggi. Next. Selanjutnya, terdapat variabel mediasi. Variabel mediasi atau intervening variable merupakan variabel yang muncul ketika variabel independen memiliki, dampak terhadap variabel dependen. Nah, oleh karena itu, terdapat kualitas temporal ataupun dimensi waktu terhadap variabel mediasi. Dengan kata lain, dengan adanya variabel mediasi dapat membantu untuk mendesain sebuah proses. Nah, munculnya variabel mediasi berfungsi sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi di situasi apapun, dan dapat membantu untuk membuat konsep dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Next. Nah, ini ada contoh variabel mediasi. Sebelumnya itu contoh variabel moderasi, ini contoh variabel mediasi. Di contoh sebelumnya, di mana variabel independennya itu merupakan perbedaan atau diversity di, tempat kerja. Itu menginfluensi atau memberikan dampak kepada dependent variable, yaitu, efektivitas, suatu perusahaan. Nah, variabel mediasi itu berfungsi sebagai variabel yang muncul itu berfungsi sebagai, creating synergy atau menciptakan keselarasan. Ini tuh yang menciptakan keselarasan dari, perbedaan etnis, perbedaan ras, dan perbedaan nasional itu merupakan variabel, mediasi seperti di, bagan tersebut. Variabel independennya itu, workforce atau perbedaan di tempat bekerja, dependent variabelnya itu organizational effectiveness, dan variabel mediasinya itu, menciptakan sinergi. Next. Nah, ini adalah diagram kalau misalkan ada, campur tangan variabel moderasi atau, pihak, yang memoderasikan atau yang memanage. Yang tadi saya dibilang kalau misalkan, variabel moderasinya itu keahlian si manajernya itu. Jadi kalau misalkan dia itu bisa,
nge-handle perbedaan-perbedaan dari si staff-staff-nya itu yang punya perbedaan ras dan segala macam, itu akan berjalan dengan sesuai dengan tujuan si perusahaan. Makanya ini, sangat berpengaruh terhadap, variabel mediasi, yaitu untuk menciptakan sinergi. Next. Nah, ini ada membedakan variabel antara variabel independen, dependen, moderasi, dan mediasi. Nah, sekarang mudah untuk melihat perbedaan antara variabel independen, mediasi, dan variabel moderasi. Variabel independen itu membantu menjelaskan varians dalam variabel dependen, di mana hal tersebut memediasi permukaan variabel pada waktu T2 sebagai fungsi dari variabel independen yang juga dapat membantu kita untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara variabel independen dan dependen. Maksudnya adalah kayak penengah gitu. Nah, sementara itu variabel moderasi itu memiliki efek kontingen atau efek keberlanjutan pada hubungan antara dua variabel. Dengan kata lain, variabel independen menjelaskan varian dalam variabel dependen dan variabel mediasi tidak menambah varian dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan variabel moderasi memiliki efek interaksi dengan variabel dependen dalam menjelaskan varians. Artinya, kecuali ada variabel moderasi, yang berteori hubungan antara dua variabel lainnya dianggap tidak akan berlaku. Apakah suatu variabel adalah variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi, atau variabel moderasi harus ditentukan dengan pembacaan yang cermat dari dinamika yang beroperasi dalam situasi tertentu. Contohnya, variabel seperti motivasi kerja bisa menjadi variabel dependen, variabel independen, variabel mediasi, atau variabel moderasi, tergantung pada model teoritis yang sedang diajukan oleh si peneliti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Latifah. Selanjutnya adalah penjelasan tentang metode campuran. Studi kualitatif sering dilakukan untuk lebih memahami sifat suatu masalah. Wawancara ekstensif dengan banyak orang mungkin harus dilakukan untuk memahami situasi dan memahami fenomena. Dan ketika data mengungkapkan beberapa pola mengenai fenomena yang menarik, teori dikembangkan dan hipotesis dirumuskan. Metode lain seperti metode eksperimen, misalnya, selanjutnya digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Sejalan dengan itu, kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam banyak penelitian. Penelitian metode campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif saja. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Pendekatan metode campuran semakin dianjurkan dalam penelitian bisnis. Daya tarik pendekatan ini adalah memungkinkan peneliti menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif, menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian dan memecahkan masalah ini menggunakan jenis data yang berbeda. Di sisi lain, pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian dan karena itu memerlukan penyajian yang jelas agar pembaca dapat memilah komponen-komponennya yang berbeda. Selanjutnya adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Triangulasi mensyaratkan bahwa penelitian ditujukan dari berbagai perspektif. Seseorang akan lebih yakin pada suatu hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Berikut ada jenis-jenis triangulasi. Yang pertama adalah triangulasi metode, menggunakan berbagai metode pengumpulan dan data analisis. Dan selanjutnya adalah triangulasi data, dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber dan atau periode waktu yang berbeda. Selanjutnya triangulasi peneliti. Beberapa peneliti mengumpulkan dan atau menganalisis data,
Dan terakhir ada triangulasi teori. Berbagai teori dan atau perspektif digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Selanjutnya adalah perdagangan dan kompromi. Dengan menyimpulkan diskusi dengan masalah desain pasar mengenai strategi penelitian, sejauh mana campur tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, dan cakrawala waktu, nantinya peneliti akan menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif peneliti-peneliti, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, sejauh mana ketelitian yang diinginkan, dan mempertimbangkan praktis. Misalnya, peneliti mungkin harus melakukan studi cross-sectional daripada studi longitudinal, melakukan studi lapangan daripada desain eksperimental, memilih ukuran sampel yang lebih kecil daripada ukuran sampel yang lebih besar, dan seterusnya. Sehingga keputusan desain penelitian optimalkan dan menetapkan untuk tingkat penelitian ilmiah yang lebih rendah karena kendala sumber daya. Pertukaran antara ketelitian dan pertimbangan praktis ini akan menjadi keputusan yang disengaja dan sadar yang dibuat oleh manajer atau peneliti, serta harus dinyatakan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Kompromi yang dibuat juga menjelaskan mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Jadi pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian dan karena itu memerlukan penyajian yang jelas agar pembaca dapat memilah komponen-komponen yang berbeda. Terlepas dari kerumitan desainnya, peneliti harus selalu sangat jelas tentang setiap aspek yang dibahas dalam bab ini sebelum memulai pengumpulan data. Selanjutnya, implikasi manajerial. Pengetahuan tentang masalah desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang peneliti coba lakukan. Manajer juga memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analitik data berdasarkan ukuran sampel yang kecil. Ketika banyak waktu dihabiskan untuk mengumpulkan data dari beberapa skor individu, seperti dalam kasus studi yang melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh manajer sebelum memulai sebuah studi berkaitan dengan beberapa ketat studi tersebut seharusnya. Mengetahui bahwa desain penelitian yang lebih ketat menghabiskan lebih banyak sumber daya, manajer berada dalam posisi untuk mempertimbangkan beratnya masalah yang dialami dan memutuskan jenis desain apa yang menghasilkan hasil yang dapat diterima dengan cara yang paling efisien. Misalnya, manajer mungkin memutuskan bahwa pengetahuan tentang variabel mana yang terkait dengan kinerja karyawan cukup baik untuk meningkatkan hasil kinerja yang tidak perlu menemukan penyebabnya. Keputusan seperti itu tidak hanya akan menghasilkan penghematan sumber daya, tetapi akan menyebabkan gangguan paling sedikit pada kelancaran arus kerja bagi karyawan dan menghalangi kebutuhan untuk mengumpulkan data secara longitudinal. Pengetahuan tentang interkoneksi antara berbagai aspek desain penelitian membantu manajer untuk meminta studi yang paling efektif. Setelah mempertimbangkan sifat dan besarnya masalah yang dihadapi dan jenis solusi yang diinginkan. Salah satu keuntungan utama dalam memahami sepenuhnya perbedaan antara studi kausal dan korelasional adalah bahwa manajer tidak terjebak dalam membuat asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya terkait satu sama lain, dan akan menyadari bahwa A dapat menyebabkan B atau B dapat menyebabkan A, atau keduanya A dan B dapat berubah karena beberapa variabel ketiga. Pengetahuan tentang desain detail penelitian juga membantu manajer untuk mempelajari dan mengomentari proses dan laporan penelitian secara cerdas.
Selanjutnya adalah ringkasan dari chapter 6, dari tujuan pembelajaran 1 sampai dengan tujuan pembelajaran 4. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain penelitian. Jadi, rancangan penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Masalah yang berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian, misalnya ada eksperimen, survei, ataupun studi kasus. Sejauh mana campur tangan peneliti, lokasi yaitu pengaturan studi, tingkat di mana data akan dianalisis, atau unit analisis, dan aspek temporal berdasarkan horizon waktu merupakan bagian integral dari desain penelitian. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk mengembangkan desain penelitian yang sesuai untuk setiap studi yang diberikan. Tiap komponen dari desain penelitian menawarkan beberapa poin pilihan kritis. Tidak ada satupun desain yang unggul dalam segala keadaan. Sebagai gantinya, peneliti harus membuat pilihan dan membuat peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif peneliti-peneliti, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, sejauh mana ketelitian yang diinginkan, dan mempertimbangkan praktis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan mengapa seorang peneliti mungkin terpaksa menerima kurang dari desain penelitian yang ideal. Jadi kadang-kadang karena adanya waktu dan biaya yang terlibat, seseorang peneliti mungkin terpaksa menerima kurang dari desain penelitian yang ideal. Misalnya, peneliti mungkin harus melakukan studi lapangan daripada desain eksperimental atau membeli ukuran sampel yang lebih kecil daripada ukuran yang lebih besar sampelnya, sehingga mengoptimalkan keputusan desain penelitian dan menetapkan tingkat kekakuan ilmiah yang lebih rendah karena kendala sumber daya yang terbatas. Pertukaran antara ketelitian dan mempertimbangkan praktis ini harus menjadi keputusan yang disengaja dan sadar yang dibuat oleh peneliti. Yang terakhir ada tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu menunjukkan kesadaran akan peran manajer di bidang desain penelitian. Pengetahuan tentang isu-isu desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang peneliti coba lakukan dan untuk mempelajari secara cerdas mengomentari proposal penelitian dan laporan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.